Bukit Zaitun selalu menjadi salah satu tempat terpenting dalam Alkitab. Bukit ini terletak tepat di sebelah timur Yerusalem, menghadap ke Bukit Bait Suci dan Kota Allah. Tempat ini telah dikaitkan dengan nubuat, pelayanan Yesus, dan bahkan akhir zaman. Saat ini, banyak orang bertanya-tanya karena sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi di sana. Laporan telah muncul tentang retakan yang terbentuk di sepanjang Bukit Zaitun, menimbulkan pertanyaan, mungkinkah ini terkait dengan apa yang dikatakan Alkitab akan terjadi ketika Yesus kembali? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video tentang nubuat Alkitab, arkeologi, dan kedatangan Yesus Kristus kembali. Sekarang, mari kita berjalan dengan tenang menelusuri sejarah, nubuat, dan apa yang terjadi hari ini di Bukit Zaitun. Bukit Zaitun, meskipun bukan gunung tertinggi di dunia, telah mencatat beberapa momen paling dahsyat dalam kitab suci. Dari puncaknya, Anda dapat memandang Bukit Bait Suci dan Lembah Kidron, jantung kota Yerusalem. Alkitab sering berbicara tentang gunung ini. Seperti Raja Daud melarikan diri ke sini ketika menghadapi Absalom dalam 2 Samuel 15 ayat 30, dan Nabi Yehezkiel melihat kemuliaan Allah meninggalkan Bait Suci dan beristirahat di Bukit Zaitun dalam Yehezkiel 11 ayat 23. Yang terpenting, inilah gunung tempat Yesus sendiri sering berjalan. Disinilah Yesus menangisi Yerusalem dalam Lukas 19 ayat 42. Betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang dapat mendatangkan damai sejahtera bagimu, tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Disinilah ia memberikan kepada murid-muridnya nubuat yang terkenal tentang akhir zaman dalam Matius 24, yang dikenal sebagai khotbah di Bukit Zaitun. Dan dari sinilah ia naik ke surga dengan janji bahwa suatu hari ia akan kembali dengan cara yang sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 11 mencatat kata-kata malaikat kepada para murid. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 dan Zakaria 14 memberikan gambaran tentang kedatangannya kembali. Pada hari itu, kakinya akan berdiri di Bukit Zaitun, sebelah timur Yerusalem. Bukit Zaitun akan terbelah dua dari timur ke barat, membentuk sebuah lembah yang besar, dalam Zakaria 14 ayat 4. Jadi, ketika kita mendengar bahwa gunung ini sedang retak hari ini, kita tidak dapat tidak bertanya, apakah nubuat ini mulai menjadi kenyataan? Bukit Zaitun tidak hanya penting bagi orang Kristen. Bagi orang Yahudi, itu adalah tempat pemakaman suci yang dipenuhi dengan ribuan kuburan kuno. Mereka percaya bahwa ketika Mesias datang, mereka yang dikuburkan di sana akan menjadi yang pertama bangkit dari kematian. Itulah sebabnya keluarga Yahudi selama berabad-abad ingin dimakamkan di gunung ini. Bagi umat Muslim juga, Bukit Zaitun memiliki makna. Dalam tradisi Islam, ini adalah tempat yang dikaitkan dengan hari penghakiman di mana takdir akhir ditentukan. Dalam banyak hal, ketiga agama besar, Yudaisme, Kristen, dan Islam, semuanya memandang gunung ini dengan kagum, mengharapkan sesuatu yang monumental akan terjadi di sini pada akhir zaman. Di seberang lembah Kidron, tepat menghadap Bukit Zaitun, terdapat sebuah gerbang di tembok timur kota tua Yerusalem. Gerbang itu disebut Gerbang Timur, atau lebih terkenal dengan sebutan Gerbang Emas. Gerbang ini unik karena disegel dengan batu-batu besar. Mengapa demikian? Sejarah memberitahu kita bahwa ketika Turki Ottoman memerintah Yerusalem pada tahun 1500-an, mereka menutupnya. Beberapa orang mengatakan bahwa ini dilakukan untuk mencegah Mesias Yahudi memasuki kota melalui gerbang tersebut, karena nubuat menyatakan bahwa dia akan datang melalui jalan ini. Bahkan, Yehezkiel berbicara tentang hal ini. Tuhan berfirman kepadaku, pintu gerbang ini akan tetap tertutup, tidak akan dibuka, dan tidak seorang pun akan masuk melaluinya. Sebab Tuhan, Allah Israel, telah masuk melaluinya. Karena itu, pintu gerbang ini akan tetap tertutup, tertulis dalam Yehezkiel 44 ayat 2. Namun, nubuat juga mengisyaratkan bahwa suatu hari nanti, gerbang ini akan dibuka kembali.
Mesias akan melewatinya dalam kemuliaannya. Kemanakah gerbang ini menghadap? Langsung ke arah Bukit Zaitun. Nah, inilah bagian yang mencengangkan. Para ahli geologi dan insinyur telah lama mengetahui bahwa terdapat garis patahan yang membentang dari Bukit Zaitun melalui lembah Kidran dan menuju Bukit Bait Suci, tepat di bawah gerbang emas. Dan baru-baru ini, laporan menunjukkan bahwa retakan mulai terbentuk baik di Bukit Zaitun maupun di dinding-dinding dekat gerbang emas. Seolah-olah bumi sendiri sedang bersiap untuk guncangan hebat. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi dengan Bukit Zaitun? Selama bertahun-tahun, para ilmuwan dan pejabat kota telah memperhatikan bahwa beberapa bagian gunung bergeser. Retakan muncul di lereng, dan tanah longsor kecil telah terjadi. Beberapa hal ini disebabkan oleh erosi alami, gempa bumi, dan pergerakan air bawah tanah. Namun, yang menarik perhatian orang percaya adalah bagaimana retakan ini membentang di sepanjang arah yang sama yang dijelaskan dalam Alkitab, dari timur ke barat. Sebagaimana Zakharia 14 menyatakan bahwa gunung itu akan terbelah ketika Mesias kembali, gempa bumi kecil juga telah terjadi di wilayah tersebut. Yerusalem terletak di garis patahan utama yang membentang melalui lembah Rift Yordan. Alkitab sering menghubungkan gempa bumi dengan peristiwa ilahi, mulai dari Gunung Sinai yang bergetar ketika Tuhan memberikan hukum, hingga bumi yang bergetar pada saat kebangkitan Yesus. Mungkinkah bumi secara perlahan, diam-diam memposisikan dirinya untuk gempa bumi terbesar dari semuanya, yang akan membuka jalan bagi raja segala raja untuk kembali? Sekalipun retakan ini hanya bersifat alami, retakan ini membawa pesan spiritual. Sebagaimana tanah di bawah kaki kita retak, dunia di sekitar kita pun terasa seperti retak. Moralitas, kebenaran, dan kedamaian tampaknya runtuh di banyak tempat. Retakan di Bukit Zaitun mungkin mengingatkan kita bahwa dunia ini tidak sekokoh yang kita bayangkan. Hanya kerajaan Allah yang tak tergoyahkan. Dalam Ibrani 12 ayat 28 tertulis, "Karena itu, karena kita menerima kerajaan yang tak tergoyahkan, marilah kita bersyukur dan menyembah Allah dengan cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan penuh rasa syukur." Ketika kita melihat gunung nubuat itu sendiri mulai terbelah, kita hendaknya mengangkat mata kita ke surga dan mengingat janji Yesus bahwa Ia akan kembali. Alkitab memerintahkan kita untuk berjaga-jaga. Yesus berkata, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang." Dalam Matius 24 ayat 42. Tidak seorang pun dapat menetapkan tanggal atau mengklaim dengan pasti bahwa retakan di Bukit Zaitun berarti kedatangannya kembali tahun ini atau tahun depan. Namun, kita dapat mengatakan ini, setiap tanda, setiap getaran, setiap gerakan di Yerusalem mengingatkan kita bahwa panggung sedang dipersiapkan. Alkitab menggambarkan Yerusalem sebagai pusat drama akhir zaman, dan Bukit Zaitun adalah panggung di mana kedatangan Yesus kembali akan dinyatakan. Selama berabad-abad, orang mungkin bertanya-tanya bagaimana sebuah gunung bisa terbelah dua. Saat ini, ketika para ahli geologi mengukur retakan dan gempa bumi kecil mengguncang Yerusalem, hal itu tiba-tiba terasa mungkin, bahkan sangat mungkin. Apa yang dulu dianggap sebagai simbolisme mungkin akan segera terlihat dengan mata kita sendiri. Entah penggenapan terakhirnya terjadi besok atau bertahun-tahun dari sekarang, pesan bagi kita hari ini jelas, hiduplah dengan siap. Bukit Zaitun sedang retak, gerbang emas telah disegel, dan nubuat-nubuat lama sedang selaras. Ini adalah pengingat untuk tidak tertidur selama masa hidup kita. Yesus berkata kepada para pengikutnya dalam Lukas 21 ayat 28, "Ketika hal-hal ini mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, karena penebusanmu sudah dekat." Jadi, alih-alih takut, marilah kita menanggapi dengan iman. Alih-alih bingung, marilah kita hidup dengan kejelasan. Kita tahu bahwa sejarah sedang bergerak menuju saat ketika Sang Raja kembali. Bukit Zaitun bukan sekadar bukit di luar Yerusalem. Itu adalah gunung nubuat, gunung doa, gunung takdir. Dari lerengnya, Yesus menangis, mengajar, dan naik. Di atas tanahnya, kaki Mesias suatu hari nanti akan berdiri kembali. Dan sekarang, ketika retakan muncul di permukaannya, kita diingatkan bahwa firman Tuhan itu hidup. Gunung itu mengerang, seolah-olah ciptaan itu sendiri sedang menunggu penyingkapan anak manusia.
Entah retakan ini hanyalah geologi atau sinyal kenabian, semuanya cukup untuk membangunkan kita akan zaman yang kita jalani. Jadi, marilah kita berjaga-jaga, tetap setia, dan berpegang teguh pada harapan akan kedatangannya yang mulia. Karena suatu hari nanti, mungkin lebih cepat dari yang kita duga, Bukit Zaitun akan terbelah lebar. Gerbang emas akan terbuka, dan Raja Kemuliaan akan memasuki Yerusalem untuk memerintah selamanya. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam perjalanan luar biasa ini melalui nubuat dan penemuan. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan lebih banyak wawasan, misteri Alkitab, dan dorongan iman. Sampai jumpa.